Mari kita mulai dari kitab Jamil Jawami. Ini bahasa kembali kepada ilmu alat hukum. Apakah panjang 3 alif 6 harakat 7 alif 14 harakat itu adalah hal yang mutawatir menurut ulama-ulama qiraat? Tidak. Silahkan buka Jamil Jawami. Yang mutawatir itu mad 1 alif 2 harakat. Itu yang harus kena. 1 alif 2 harakat. Karena 1 alif 2 harakat. Maka man qala la ilaha illallah wa maddaha, siapa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa maddaha dan memanjangkannya. Kemudian silahkan lihat di dalam Sanusi halaman 53. Lihat betul, bukan. Tadi saya sudah Jamul Jawame, kemudian juga ada di dalam kitab Al-Asmaul Husna. Itu Yai Ali ini jago kitab-kitab kayak begitu. Itu karangan Imam Ar-Razi. Maddaha 7 alif berarti 14 harkah. La, maka dosanya akan diampuni oleh Allah 4.000 dosa. La-nya la. Lalu bagaimana pandangan ulama thariqah di dalam melafazkan la ilaha illallah? Lihat dalam kitab itu, lihat. Padahal sebelum Indonesia merdeka kitab itu udah ada. Kenapa jarang baca? Illa bi tariqatin, illa ayyamurahu syaykhuhu bi tariqatin fayatba'uha, terkecuali ajaran seorang guru thariqah di dalam melafazkan la ilaha illallah. Jangan kamu lagi bahas tentang berapa panjang dan pendeknya. Fayatba'uha, ikutin. Ngomongin tajwid lagi mentah. Tadi udah jadi baju nanyain kapas lagi. Mentah di wae Kiai Ali. Udah mateng tinggal makan, mentah lagi mau kapan selesai. Betul. Baca tuh kitabnya, baca. Itu Sanusi halaman 53. Dari sini ntar santri langsung buka ya, langsung stabilo tuh. Illa bitoriqatin fayatba'uha illa ayyamurahu syaykhuhu bitoriqatin fayatba'uha. Ikutin. Karena guru thariqah di dalam mengajarkan bukan hanya pandang pendek, tetapi hudur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya tadi jangan la ilaha illallah, ingat la ilaha illallahnya, lari. Itu hanya dal dalam ilmu usul, hanya dal, hanya center. Ada yang disenter oleh kalimat la ilaha illallah, hakikat Allah. Itu yang dia nggak bisa merinding itu. Udah ikutin aja. Itu hak jatuh ke bawah, itu masuk ke latifatul qalbi. Masuk ke latifatul qalbi, lalu hati kita, latifatul qalbi kita ini mengalir darah, lalu dikompah sampai kepada sumsum sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lahmi wa fi mukhi wa fi azmi. Maka di saat kita mengucapkan la ilaha illallah, badan kita penuh dengan cahaya Allah. Ini yang dicari oleh orang thariqah. Satu, silahkan buka dalam kitab Imam
Ar-Razi, nama kitabnya Asmaul Husna. Di sana dibahas tentang asma dan perbedaan asma dan sifat. Lalu bagaimana orang yang mentakror la ilaha, takror itu patokannya 3 ke sana. Nah itu ikuti guru. Maka dari sini udah selesai. Kita banyak-banyak ya Allah, kitabnya tebal-tebal, Sanusi nggak dibaca. Mudah-mudahan di dalam kita berzikir, Pak, ini Abuya malam sudah mendoakan kepada kita, karena memang tidak ada kalimat yang cepat untuk tembus ke Allah kecuali nafi dan isbat. Untuk pengamal yang belum sampai kepada tingkatan muraqabah, dan nanti ada Naqsabandiyahnya, itu ada pendidikan muraqabah khafi, itu udah zikir paling tinggi buat orang-orang yang belum sampai pada tingkatan khafi. Maka jahar dulu la ilaha illallah, dan goyangnya wa arsalna riyah lawaki, orang torikoh goyangnya aja diajarkan ke atas. La meliwati 2 latifah, latifatul ahfa, nafas langsung masukin ke nafas, kemudian ilaha ke kanan, udah 2 latifah. Khafi ruh geser kemudian ke kiri, sir langsung masuk latifatul qalbi. Wa arsalna riyah lawaki, maka kalau bukan orang torikoh yang sudah mendapatkan baiat, di saat zikir la ilaha illallah gak goyang. Benar? Illallah, la ilaha illallah, la ilaha, kayak tiang listrik, gak goyang. Benar apa benar? Udah goyang, udah bisa. Kenapa Pak tidak bisa? Kenapa? Karena tadi belum mengenal latifah yang 7. Latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sir, latifatul khafi, latifatul ahfa, nafas, kola, biyah, jami'ul badan. Maka orang torikoh la ilaha illallah wa arsalna riyah lawaki, kami utus, kata Allah, angin supaya pepohonan ini berbuah. Bayangkan kalau seandainya tidak ada udara, angin yang Allah terpakkan pada pepohonan, tentu tidak ada bebuahan, Pak. Pohon yang tidak berbuah didekatkan dengan pohon yang sudah berbuah. Pohon mangga yang belum berbuah, jika dia dekat dengan pohon mangga yang sudah berbuah, lalu Allah utus angin, terjadi serbuk sari dalam ilmu biologi, maka pohon yang belum berbuah akan berbuah karena dia bertetangga dengan pohon yang sudah maka harus goyang itu pohon. Di saat ditiup angin, serbuk sari ada. Maka orang di saat zikir la ilaha illallah, kita rame-rame, sebenarnya kita sedang membagikan rahasia zikir sesama kita. Lalu kemudian kita menjadi tentram, keyakinan bertambah. Inilah wa arsalna riyah lawaki. Listrik di saat kita lihat banyak udara yang datang, tetap tidak ada manfaatnya. Maka orang torikoh goyangnya diatur, semakin kesana semakin kesana semakin dekat, bagaikan seorang anak yang lama tidak melihat orang tuanya, hampir 2 tahun. Tatkala dilihat orang tuanya di bawah pohon sana, lalu dia lari semakin kencang, semakin kencang. Begitu juga orang torikoh, semakin nikmat, semakin kencang di dalam berzikirnya, sampai suaranya tidak terdengar lagi. Illa hamsa la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kayak seorang anak yang rindu untuk disikap oleh orang tuanya, kayak kita rindu untuk dekat, disikap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang tidak dirasakan oleh orang yang enggak bertorikoh. Illallah, la ilaha, pelan-pelan, illallah, la ilaha illallah. Ya kalau 2000 ngantuk juga hadirin. Betul-betul. Mau kapan larinya menghadap Allah? Coba dah, kayak malam. Baru 33 illallah, la ilaha illallah. Itu latifah Bapak udah lari kan? Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
itu hak turun ke dalam, itu yang gak dirasakan oleh orang yang gak bertorikoh. Maka silahkan buka kitab tersebut. Illa ayyamurahu syaikhuhu fayatba'uha. Kenapa harus ikut guru? Qadama sidqin. Para rasul, sahabat-sahabat Rasulullah, kenapa beliau ini mulia? Karena mengikuti telapak Rasulillah, isyarah mengikuti ajaran Rasulillah. Lalu kenapa tabi'in dan tabi'in begitu mulia? Mengikuti telapak sahabat. Lalu kita mengikuti telapak siapa? Di dalam bertorikoh, ikuti telapak guru. Apapun kata guru, ikuti. Karena guru sudah ma'rifat. Katanya pengen ma'rifat, lo kok pengen jalan sendiri? Zikirnya pengen jalan sendiri. Ilallah, la ilaha illallah, kayak tiang listrik. La ilaha illallah, sampai tangannya pegang berkat. La ilaha illallah. Itu bukan ma'rifat ke Allah, ke ma'rifat ikan ayam. Orang torikoh di saat la ilaha illallah takror, kata Imam Ar-Razi, maka dia akan berangkat ruhaniyahnya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila hal wa makan, itu perjalanan ruhaniyah. Makanya robitoh amat diperlukan. Semakin kuat kita berrobitoh, semakin cepat kita untuk didekat oleh kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah makna kata hadis Rasulullah, ghammid ainaika ya Ali. Di saat engkau melafazkan la ilaha illallah, pejamkan matamu ya Ali. Ghammid ainaik, dua-duanya, jangan satu, pejamkan, supaya kamu cepat memandang Allah. Kalimatnya harus ada la ilaha illallah. Udah ikuti guru aja, ikuti guru. Nggak ikuti guru, mau ikut siapa sih? Kitabnya ada. Lah ente baca begitu ngikutin siapa? Benar nggak Rasulullah bacanya begitu? Tanyain deh. Ya juga nggak ada kasetnya. Bagaimana Rasulullah coba mengucapkan la ilaha illallah bagaimana? Panjang pendek itu tidak mutawatir. Jamil jawami. Katanya ahli usul. Kalau ngaji-ngaji beneran sekalian buka. Kiai jago sejarah torikoh. Enggak. Yang mutawatirah itu satu alif dua harakat. Maka mad wajib, muttasil, majaij, munfasil bukan masalah mutawatir. Enggak. Yang penting satu alif dua. Makanya nanti ada bilafzil ada, membaca Quran itu murid kadang mengikuti guru. Maka pernah kalau guru kiroat 7 punya murid 7, tentu 7-7-nya beda-beda itu cara baca Qurannya. Min qabilil ada, karena murid ngikutin lidah guru. Maka dari situ kemudian disepakati tentang kiroat sab'ah, orang-orang sampai asyarah. Nah dari sini Bapak berzikir seperti itu, ikutin guru. Dan kita pakai latifah dan goyang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Udah, rohnya berangkat. Asik. Buya kan harus illallah, la ilaha illallah, udah hilang. Itu kita pengen begitu. Kalau udah bisa ya udah diem. Tapi benar, jangan ngantuk. Ikut-ikut Buya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Iya. Ngiler. Kalau kita keras illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu hak itu rasanya kayak apa di urat itu. Di latifatul ahfa marotibul insan makom Rasulullah. Orang yang bukan torikoh nggak tahu itu makom Rasulullah, latifatul ahfa. Bagaimana nerangin itu buat orang yang belum merasakan? Susah. Gimana coba Kiai Amsar ya nerangin mahabbah Rasulullah pada latifatul ahfa, di sakla naik ke atas itu kayak apa nikmatnya itu. Dan itu sesuatu yang wakil. Buktinya mana? Banyak alim ulama yang sudah menjadi wali min auliyaillah.
mudah-mudahan zikir Latif Seribe ini selalu ramai dan barokah dan panjang umur. Dan ternyata dari murid-murid Buya yang sudah meninggalnya baik-baik, semuanya baik-baik sudah meninggal. Karena memang tadi orang yang melafazkan la ilaha illallah baru sekali saja sudah 4.000 dosa. Dosa gede kecil kabairo, dosa-dosa gede. Karena kita sudah ada MPU, itu MPU untuk MPTT, banyaknya kitab-kitabnya nanya ya Pak ya. Nah itu kalau sekali lah, kalau kita sampai 1.000, loh kalau bacanya sampai kita panah, berapa pahalanya? Nggak ada, itu langsung Allah, malaikat aja nggak ngeliat Pak. Malaikat tuh nggak bisa nyatet, Allah langsung. Lalu kalau kita meninggal di saat hati kita hangat, di saat menyebutkan la ilaha illallah, kayak apa nikmatnya kita Pak. Hadirin rahimakumullah. Abu Hurairah, sahabat yang lainnya banyak sekali, Ka'ab bin Zubair, banyak sekali ulama-ulama thariqah. Mudah-mudahan semuanya kita bisa mengamalkan ini sampai kita wafat pulang menghadap Allah. Saya rasa segitu. Coba lihat kitabnya, ya, lihat kitabnya supaya selesai lah. Ya. Lihat. Kita orang thariqah diajarkan payat ba'uha, ngikutin guru. Ngikutin siapa? Kita ngikutin kitab. Pengarang kitabnya begitu nggak menyebut la ilaha illallah? Bagaimana prakteknya? Apa dia ngedengar langsung dari pengarang kitab? Dan itu bukan masalah mutawatirah. Lihat Jamil Jawami. Kalau kita dari guru begitu ya udah enak, ikutin guru. Dan guru sampai ke guru sampai kepada Rasulullah. Ghammid ainaika ya Ali. Pejamkan matamu di saat kamu mengucapkan la ilaha illallah. Dah segitu aja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mohon izin Buya habis Johor, saya langsung izin pulang. Dan juga terima kasih kepada jamaah semuanya.